Jamaah salim maridha, para pemirsa yang saya hormati, mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini. Bersama-sama berta'awuz di dalam hati, mohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Berta'awuz dimulai. Mari kita jaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aizan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jamaah taklim maridha dan para pemirsa yang saya hormati dan saya sayangi, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Taklim pada malam hari ini masuk di dalam bulan Rabiul Awal atau dibilang juga bulan Maulid, bulan awal dari kita mengenal, diperkenalkan tentang Allah, sehingga kita mengetahui pertama sifat Allah, kedua asmanya Allah. Dari sifat ini kita mempelajari tentang tauhid uluhiyah. Dari asmanya Allah tauhid rububiyah, dan itu sudah dijelaskan berulang kali. Di mana-mana umat Islam memperingati dan merayakan Maulid Nabi. Dan itu wajar. Karena apa? Dia sebagai uswatun hasanah dan juga rahmatul lil alamin. Apa yang diperingati? Apa yang dirayakan? Nah, ini harus kita ketahui supaya tidak salah kaprah. Bukan memperingati ulang tahun atau kelahiran beliau, tetapi yang kita peringati adalah apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau contohkan, dan apa yang beliau telah mengerjakannya, sehingga umatnya semua mengetahui, mengenal tidak hanya namanya saja, tetapi misi yang beliau bawa sebagai amanah Allah yang merupakan wahyu, itu juga dikenal, diketahui oleh seluruh umatnya.
Bahkan Allah beserta para malaikat bersolawat. Karena apa? Karena Allah sangat menyayangi beliau, mengutus beliau untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali, dengan membawa berita gembira dan peringatan. Ini penting karena kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci bersih. Maka dalam mati pun harus suci bersih. Jangan sampai dalam hidup dan kehidupannya dikotori oleh dosa-dosa dan maksiat, oleh kesalahan-kesalahan, oleh perbuatan keji dan munkar. Karena itu, kalau kita tidak terhindar dari hal tersebut, maka tidak akan bisa kembali ke surga. Ruh dan jiwa kita menangis karena jasad kita nanti akan dapat siksa dari Allah, yaitu di dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka begitu, tidak ada larangan dan juga keharusan memperingati atau merayakan Maulid, tapi merupakan satu tuntunan yang tiap saat sudah kita kerjakan. Cuman benar atau tidak, baik atau tidak, dan segala macam tergantung dari kesadaran kita. Sadar hati, sadar akal, dan sadar jiwa. Ini mukadimahnya agak panjang. Sadar hati itu artinya tahu diri. Awas diingat nih, jangan salah nanti. Sadar hati itu tahu diri. Sadar akal, kenal diri. Sadar jiwa, harga diri. Tiga-tiganya disatukan, kesadaran hati, akal, dan jiwa, maka dia akan menjadi jati diri. Kalau sudah seperti itu, kita harus mawas diri. Akan digoda oleh sifat berpura-pura dan riya. Titik. Itu jadi pedoman pokok supaya kita nggak rancu. Nanti insya Allah setelah kita buka sebagai mukadimah akan dijelaskan secara rinci supaya benar-benar kita memahami. Kita berkumpul pada malam hari ini, juga para pemirsa melalui Zoom pada malam hari ini, semata-mata hanya satu tujuannya: beribadah dan menghendaki keridhaan Allah. Jadi dengan beribadah ini semoga Allah ridha, sehingga tidak kita termasuk kepada orang-orang yang sudah memiliki jati diri. Bukan hanya tahu diri, kenal diri, harga diri, tapi sudah jati diri. Sehingga apa? Setiap ibadah dan amal kita diterima. Ya Allah, ya Rabb, kami serahkan diri kami, lahir dan batin kami kepadamu ya Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izinmu dan ridhamu. Kami merasa masih sangat kurang dalam melaksanakan semua perintah-perintahmu. Bahkan kami sering meninggalkan. Ditambah lagi kami jarang beramal karena keterbatasan
kemampuan kami. Maka tolonglah ya Allah, demi kebesaran nama dan agamamu ya Allah, berikanlah kebesaranmu kepada kami, sehingga kami masuk ke dalam Islam seutuhnya. Kami termasuk orang-orang yang tawaddu, takarrub dan istiqamah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solihat, termasuk dalam golongan orang solihin dan muttaqin. Ya Allah ya Rabb, maafkan dan ampuni kesalahan serta dosa kami. Begitupun kesalahan dan dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Karena hanya Engkaulah yang memberikan ampunan dan yang menerima taubat dan maghfirah yang diberikan kepada kami. Ya Allah ya Rabb, terimalah permohonan kami, semoga Engkau mengabulkan ala hadiniyah wa kulli niyatin salih wa salihat ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa karabatihi wa sahabatihi wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariki wal maghrib, wabil khususan ila arwahi war ruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa kholina wa kholalatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, wabil malaikatul muqarrabin biqwatihim wa qudratihim syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih
wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Ta'lim Ar-Ridha, para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, amin ya rabbal alamin. Dalam bulan Rabiul Awal atau Maulid ini kita diingatkan supaya apa? Bukan mengingat kepada Rasulullah, tapi ingat kepada Allah. Karena Rabiul Awal artinya awal mengenal Rabb. Ya. Awal mengenal Rabb ini dengan kesadaran hati. Kita akan kenal dengan Rabb dengan kesadaran hati, yaitu keimanan kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada para rasul Allah, kepada hari akhir dan qada qadar takdir. Jadi dikenalkan keimanan. Dari situlah kita kemudian mencari melalui akal kita dengan menuntut ilmu, sehingga kita akan tahu apa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan, di mana ayatnya berbunyi sebagai berikut, bahwa aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Yang bagaimana ya ibadah? Nah itu
melalui kesadaran akal dengan dibekali ilmu, baik yang sifatnya alami yang kelihatan, yang sifatnya langsung belajar melalui Al-Qur'anul Karim. Ini penting. Karena dari situlah maka seseorang selain tahu diri, dia akan kenal dirinya. Semua orang akan tahu tentang dirinya, tapi banyak yang belum mengenal dirinya. Siapa yang bisa memberikan contoh? Kita tahu diri, tapi nggak kenal diri. Semuanya tahu diri. Dari nama, dari tempat tinggal, keturunan, orang tua dan sebagainya. Tahu. Tapi dia belum kenal diri. Coba siapa yang bisa memberikan contoh. Kenapa kita tidak atau belum kenal diri? Bukan tidak kenal, bukan tidak, tapi belum. Ini pendalaman supaya apa? Tidak salah dalam pemahaman. Saya udah tahu kalian ngerti, tapi belum paham. Maka untuk pemahaman ini, ayo kita sama-sama mengkaji. Kenapa kita tahu diri tapi belum kenal diri? Contoh yang saya berikan, salah satunya, kita tahu diri, beriman semuanya. Tapi imannya ke siapa? Ya. Orang semuanya ngaku beriman. Tapi yang dia imani ini, yang disebut Allah itu yang mana? Semuanya mengaku bahwa iman kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Itu salah satu contoh. Dia belum kenal pada dirinya bahwa berimannya kepada Tuhan yang mana. Allah Azza wa Jalla. Coba contoh lain apa? Dia belum kenal pada diri. Jadi seperti orang-orang non-muslim itu, mohon maaf, bukan kita meremehkan atau menyalahkan mereka. Tapi karena mereka belum kenal diri. Mengikuti agama nenek moyangnya, keturunannya, masyarakat dan lingkungannya. Ayo yang kedua apa? Supaya kita benar-benar kenal diri kita. Yang Allah perintahkan semata-mata hanya untuk beribadah. Ibadah yang bagaimana? Ini harus kita kenal semua. Ibadah bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya bagi Allah. Karena juga dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Jadi sholatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya semata-mata hanya bagi Allah. Itu orang yang sudah kenal diri. Ayo, siapa lagi yang bisa memberikan? Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu berarti Anda belum mengenal diri dong. Belum sadar akal Anda. Jadi sadar hati itu adalah tahu diri. Sadar akal, kenal diri. Terus jadi dalam kita mengimani Allah, dalam beribadah, satunya lagi apa? Itu baru yang namanya sadar akal karena telah mengenal diri. Kita tahu diri, punya KTP, ya. Nama, alamat, tempat dan tanggal lahir. Wah, ada nomor induk, ada ini segala macam. Itu baru kenal diri, baru tahu diri, tapi belum kenal diri. Ya tinggal satu lagi apa? Iya, itu udah jadi satu, Tong. Amal itu termasuk adalah semata-mata hanya bagi Allah. Kita amal sedekah buat masjid, buat yatim piatu, buat orang miskin, memberi tolong kepada orang yang gak mampu. Itu hanya bagi Allah. Karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi termasuk dalam ibadah. Hidup dan kehidupan kita. Satu lagi apa supaya kita kenal diri? Terus, hampir. Waduh, deket-deket semua. Kita sebagai manusia tadi di awal mukadimah dilahirkan fitrah suci. Oh ya. Dalam bulan puasa Ramadan, begitu selesai berpuasa 1 Syawal, Idul Fitri. Oh ya. Hari kemenangan seorang manusia, itu ya, yang beriman dan beribadah diterima oleh Allah. La'allakum tattaqun, kembali kepada fitrahnya. Ayo apa jawabannya? Jangan terus. Terus hampir. Ayo. Hampir. Jangan takut salah, karena kita lagi bersama-sama mengkaji diri. Ya. Melalui dasarnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Rasul sebagai rahmatul lil alamin. Ya. Uswatun hasanah. Ayo. Ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Hampir. Kita harus mengikuti aturan dan peraturan yang Allah tetapkan,
taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan. Supaya Anda nanti bisa menguraikan. Oh ini sebenarnya, oh ini sebenarnya. Nah itulah kiatnya. Kiat sadar. Hati berarti tahu diri. Sadar akal, kenal diri. Termasuk golongan yang mana? Tuh kan kayak begitu ya. Kita udah beriman. Tapi termasuk golongan mana? Kita harus mengenal diri kita. Aku termasuk golongan orang-orang yang udhulu fi silmi kafah. Begitu. Kalau ada sadar jiwa, itu artinya harga diri. Dicontohkan. Ya, Nabiullah Ibrahim mengorbankan anaknya karena kesetiaan dan ketakwaan kepada Allah diganti dengan seekor gibas. Bukan harga dirinya, ya, apa namanya itu, ditukar dengan kambing, bukan. Karena ketakwaannya. Tidak dia korbankan anaknya, tapi Allah memerintah dengan berkorban. Tapi kita jangan mengorbankan diri karena hubbud dunya, karena uang, karena harta. Orang yang begitu tidak punya harga diri. Berarti dia jiwanya belum sadar. Manusia tanpa kecuali sebelum balik itu sudah tahu diri. Tapi setelah balik itu harus ditingkatkan. Kenal diri. Karena disitulah dia diberi pertanggungan jawab. Segala dosa-dosa dan kesalahannya ditanggung sendiri. Pahalanya pun untuk sendiri. Jadi apabila sudah masuk akhir balik, dia tidak kenal diri, celaka. Jangan harap dia bisa harga diri. Dan itu akan terpuruk baik dalam hidup dan kehidupannya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Dan saya harap ini semuanya udah akhir balik deh. Ya. Enggak ada yang belum balik. Tapi ada yang kelebihan baliknya. Jadi bolak-balik gitu ya. Ini harus dibekali. Kenal diri ini dengan ilmu. Dan ilmu dari Allah itu melalui Al-Quranul Karim. Tapi sebelumnya adalah kebesaran Allah melalui ciptaannya, yaitu alam semesta. Dan disinilah kita nanti bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Merugilah seseorang kalau hanya tahu diri tapi belum mengenal diri. Karena tujuan hidup dan kehidupan itu hanya satu, supaya bisa mendapatkan ridhonya, bukan tujuannya surga.
atau sebaliknya neraka, bukan ya. Tapi ridhonya Allah. Kalau Allah udah ridho, akan diberi hadiah, yaitu surga. Tetap tolong sami'na wa ata'na. Perhatikan dan dengarkan. Jangan sami'na wa asaina. Ya. Tidak dia perhatikan. Dengerin tapi nggak diperhatikan. Ini berbahaya. Kalau kita sudah menyatakan dirinya seorang muslim, berarti kenal dirinya nih. Gue namanya si Fulan. Gue seorang muslim. Tanda-tanda atau ciri-cirinya seorang muslim apa? Kan gitu ya. Pertama, sudah bersyahadat. Kedua, sudah disunat. Gitu ya. Ketiga, melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Tapi sebelum melaksanakan sholat 5 waktu, ada syariat-syaratnya. Tidak hanya sholat saja. Dalam sholat itu semuanya adalah petunjuk dan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Harus baca suratul Fatihah. Jadi harus bisa membaca Al-Quran. Dan kelihatannya di sini sudah semuanya pada bisa. Tinggal tajwidnya aja deh. Ya. Ini kebetulan. Ya Allah ya Rabb. Allah Maha Penyayang. Guru ngaji kita udah diambil duluan. Ya. Ustaz Taufik udah diambil duluan. Tapi nanti insya Allah akan ada penggantinya yang membimbing Anda supaya benar tajwidnya. Sangat merugi seseorang apabila Rabiul Awal ini mengenal Allah tapi tidak mengetahui firman Allah, wahyu Allah. Ada suara di sana ya? Suara siapa tuh? Wahyu Allah atau firman Allah itu ada dalam Al-Quran. Di mana di dalamnya semuanya itu berisi kabar gembira dan peringatan. Gembira bagi orang-orang yang mengimani Al-Quran. Peringatan bagi orang yang mengingkari Al-Quran. Salat kita tidak akan diterima kalau kita tidak mengenal Al-Quran. Sebab dari kita mulai niat, takbir, dan sampai salam itu ada dalam Al-Quran. Tidak diterima salat seseorang kalau sebagai wajibnya di dalam salat dia tidak terpenuhi. Suratul Fatihahnya tertolak, seluruh rukun tertolak. Wajib ain. Al-Fatihah harus benar. Jangan malu-malu tiap saat baca Al-Fatihah, rekam oleh sendiri. Dengerin, kemudian buka misalnya YouTube. Bacaan Al-Fatihah yang dibawakan oleh para alim ulama. Ya. Oleh syekh, oleh habaib. Sama enggak nih? Pengucapannya. Ada yang pengucapannya sama di awal,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keduanya, saking nasibnya, tasjidnya, Ar-Rahmanir Rahim. Katanya gitu ya. Waduh, rohnya luar biasa. Tidak boleh. Ar-Rahmanir Rahim. Karena apa? Di situ ada kaitannya dengan kebesaran Allah. Menghadapi hak kecil. Jadi di situ rohnya setelah ada syiddah, kemudian mati menghadapi hak. Jadi Ar-Rahmanir Rahim. Hampir kayak orang pelok. Ya. Dan seterusnya. Jadi masih banyak juga yang belum tasjid, belum benar-benar tajwidnya. Ulang-ulang, jangan takut. Kenapa saya rajin sholat kok doa saya nggak dikabul? Coba ulangi dari awal Fatihah. Gitu. Rekam sendiri. Kemudian samakan rekaman Anda dengan contoh dari beliau-beliau. Kalau sama, bergembiralah. Mulailah seperti itu terus. Jangan karena ngantuk, ya bacaan Fatihahnya jadi nggak benar. Karena terburu-buru juga nggak benar. Harus tumaninah. Tidak lambat, tidak cepat. Insya Allah semuanya sudah kenal diri. Siapa aku? Aku adalah hamba Allah. Kan gitu ya. Aku lagi berhubungan dengan Allah. Maka bahasanya yang dipakai bahasa Allah. Bahasa Al-Quran. Bukan bahasa Inggris. Bukan bahasa Jawa atau Sunda. Apalagi Batak. Bukan. Tapi bahasa Allah. Bahasa Al-Quran. Bukan bahasa Arab. Hanya dasarnya Al-Quran itu dari bahasa Arab. Tapi orang Arabnya sendiri belum tentu bisa baca Al-Quran. Malah yang hafiz Al-Quran orang Indonesia. Hebat. Bahkan banyak imam-imam masjid di Timur Tengah, khususnya di Makkah Al-Mukarramah. Itu banyak dari Indonesia. Imam Masjidil Haram. Dan sekarang ada anak baru umur 17 tahun. Udah diakui sebagai calon nanti Imam Masjidil Haram. Coba, luar biasa. Itu dites hafiz Al-Quran. Luar biasa. Kita bangga. Tapi kebanggaan hanya jangan dalam hati. Tapi akal kita harus juga sadar. Ayo belajar. Belajar Al-Quran. Jangan malas. Karena dimanapun orang akan berhasil, harus belajar. Apalagi Al-Quran. Belajar ilmu yang lain juga mereka pada mengerjakannya. Kenapa? Belajar Al-Quran tidak. Sedangkan dia sudah mengakui beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitabullah. Ya Allah. Ini supaya apa? Kenal diri. Kalau sudah termasuk sadar jiwa, di mana di situ kita akan kembali, akan ada maut yang mengambil kita. Maka dari 3 serangkai segitiga sama sisi,
sadar hati, sadar akal, dan sadar jiwa ini menjadi jati diri. Belum dia jati diri, kalau baru satu kesadarannya, dua kesadarannya, harus tiga-tiganya sadar. Dari jati diri baru kita mawas diri. Jangan belum apa-apa udah mawas diri. Ya, gue nggak mau pura-pura, nggak mau ria. Padahal belum sadar, hanya tahu jangan sampai disebut dia jati diri. Inilah pentingnya kita selalu mengadakan majelis pada malam Jumat tiap pekan. Supaya diingatkan. Apalagi sekarang ini Rabiul Awal. Ingat kepada Allah. Awal kita mengenal. Ya. Mengenal diri dan mengenal Allah. Dengan sifatnya, dengan asmanya, subhanallah, luas sekali. Bahkan ada yang menghafalkan, boleh. Hafal boleh, tapi harus melaksanakan dari yang hafal ini. Kalau kita hanya hafal, tapi tidak melaksanakan, itu berarti orang ini tidak diterima ibadah dan amal. Ada yang hafal Al-Quran, ada banyak. Bahkan orang non-muslim aja, zaman Belanda sendiri sudah ada yang hafid Al-Quran. Zaman pemerintahan Senuk Hurgonya, yaitu Van der Plas. Karena dia diperintah oleh kerajaan supaya dia menghafal Al-Quran. Karena ingin menjatuhkan Islam. Dirubah-rubah ayat, bahkan bikin kitab supaya orang mengikuti, padahal disalahgunakan. Tapi akhirnya dia menyadari itu suatu tipu daya, dan dia baca sendiri dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa makaru wa makarallah khairul makirin. Ketakutan. Tapi wallahu alam, apa dia kemudian masuk Islam? Kita nggak tahu. Ya, karena dalam sejarah tidak dijelaskan sampai mendetil. Sampai timbullah yang namanya satu buku atau kitab, Mujarobat. Itu bikinan Van der Plas. Pada hafal, ya, doa nur buat, ya Allah, doa kasah, dan segala macam. Pasti para orang-orang yang umurnya udah di atas 50 tahun pernah mengenal itu, dan bahkan dihafalin. Karena bisa ini dengan doa mujarobat, nanam katanya kunyit nanti jadi emas. Ya kalau nanamnya puluhan hektar, dia jual beli emas ya memang jadi emas. Kalau hanya satu rumpun ya nggak bisa. Ya, itu karena sudah kenal diri, pakai akal, pakai ilmu. Ini hawa agak ya, kalau bahasa Jepangnya ngelekep, sumu, itu ya, agak gerah. Kita diuji, bisa enggak kita ini bertahan? Sami'na wa ata'na. Kalau bisa bertahan, subhanallah, 100% 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 1
Allah akan sayang. Tapi kalau gelisah, jangan harap. Kemurahan pun gak akan turun. Karena geli dan berdesah, nggak boleh. Para pemirsa dan hadirin jamaah taklim Ar-Ridha yang saya hormati dan yang mendapatkan kasih sayang Allah, maka tolong jangan bergeming, jangan sampai ada gelisah. Tetap kita tekun. Supaya apa? Mendapatkan nanti keberuntungan atau hikmah. Karena ini tausiah berupa nasihat. Dan ini juga saya menasehati diri sendiri. Selain saya memberikan nasihat ke yang lain. Introspeksi diri. Karena kemunafikan itu apabila yang diucapkan tidak sesuai dengan yang diperbuat. Lebih baik berbuat tanpa dia ucapkan. Ya, berbuat amal baik, sedekah. Enggak bilang, oh gue mau sedekah. Tapi padahal enggak sedekah. Mau beramal, tahu-tahu enggak beramal. Lebih baik lakukan. Salat lakukan. Jangan, saya mau pulang dulu mau salat. Pulang malah tidur, bukannya salat. Begitupun yang lain-lainnya. Karena gerah ini jadi haus terus bawah. Untung aja ada minuman yang disiapkan. Dan ada yang menyiapkannya. Subhanallah. Pahalanya besar. Berebut pengen nyiapin ya. Tapi udah diduluin oleh Rudi. Yang lain gak bisa, gak ada 2 orang. Cukup 1 orang. Saya juga tinggal nunjuk. Termos yang mana gitu. Tapi gak mungkin 3-3-nya buat salah. Rasanya nanti kayak apa? Antara kopi, jamu, dan air teh. Coba rasanya kayak apa? Jadi 10 menit minum dulu misalnya, pengen minum kopi, tapi masih haus, minumin teh, gitu. Dan begitu pun dalam hidup dan kehidupan, jangan dicampur aduk, terutama ilmu. Kalau ilmu udah dicampur aduk, tidak akan ada manfaat. Kalau Anda mau menimba ilmu, ilmu yang ada pada Anda simpan lebih dahulu. Seperti cangkir atau gelas, kosongkan, isi dengan air yang dibutuhkan, maka akan dirasa enak dan nikmatnya yang diminum itu. Tapi kalau tercampur dengan yang sudah ada, nggak keruan rasanya. Apalagi racun yang mencelakakan. Maka dari itu kosongkan dahulu apapun. Sehingga apa? Menerima seutuhnya. Tidak dibebani oleh ilmu yang lain. Membanding-bandingkan. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Sebab antara diri Anda dengan sebelah, saya dengan Anda, jangan dibanding-bandingkan. Sama laki-laki, tapi tidak sama dalam segala hal. Ya. Ada perbedaan, malah perbedaannya banyak sekali. Kesamaannya hanya sedikit. Makanya banyak yang serupa, tapi nggak sama. Banyak yang sama tapi tidak apa. Ayo. Serupa tapi tidak sama. Sekarang banyak sama atau sama tapi tidak apa.
Itu peribahasa yang harus kita tahu. Sama tapi tidak serupa tapi tidak sama. Sekarang sama tapi tidak jangan dibalik lagi, ngaco. Sama tapi tidak serupa tapi tidak sama. Sekarang sama tapi tidak wah, kalau para pemirsa ada yang bisa jawab tuh, cuman nggak nyampe ya. Maaf, saya nggak denger. Ini yang di sini nih, pengen tahu. Sama tapi tidak, tadi serupa tapi tidak sama. Sekarang sama tapi tidak. Ya. Saya lain, hampir. Kalau dalam istilah ilmu fisika, sama tapi tidak sebangun. Karena ada sama dan sebangun ya Pak. Pinter nih jawabnya, tapi bukan itu. Hampir mendekati. Supaya apa? Anda tidak merasa jemu. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Ya? Terus hampir. Ya Allah, sama tapi tidak senasib, hampir. Tidak sejalan, hampir. Sama tapi tidak seiman. Dari tadi udah ngomong soal iman. Sama tapi tidak seiman. Soalnya Prof Budi ngejawabnya fisika bukannya ini. Jadi disinilah kesadaran hati. Sama tapi tidak seiman. Ya, harus seiman, subhanallah. Ya. Enggak ada lagi seiman tapi tidak, mulai enggak akan ditambahin, udah sampai di situ aja cukup. Kalau yang pengetahuan kemarin kan sadar hati itu tingkatannya ada ainul, ilmu, dan Nah, itu baru kenal diri. apa Baru harga diri. Baru tahu diri. apakah ini tingkatan artinya kemampuan Seseorang, betul. Kemampuan saja. Ayo siapa yang bertanya? Nanti kalau saya nanya nggak ada yang jawab lagi. Sekarang silakan bertanya, saya nggak akan jawab. Gitu. Kalau nggak tahu, kalau tahu saya jawab. Ini yang harus kita bahas tentang sadar akal, kenal diri. Sebab masih banyak orang yang sudah balik bahkan lewat dari balik, ya masih belum kenal diri dengan sebenarnya. Dia sudah mengenal tapi belum kenal dengan sebenarnya. Sebab kalau tahu, kamu tahu misalnya, maaf ya saya, Presiden kita Jokowi, iya tahu. Hanya sekedar tahu. Kalau kenal, dia sudah pernah berhubungan. Sudah pernah jabat tangan. Apalagi sampai makan bersama-sama. Tidur bersama-sama. Walaupun kamarnya lain, tidurnya bareng bersama-sama. Itu ya. Bukan tidurnya satu ranjang, tapi bersama-sama tidur. Itu berarti kenal. Benar-benar kenal. Subhanallah. Disinilah pentingnya ilmu. Yang menuntun kita
Mengenal diri kita sebenar-benarnya adalah Al-Quranul Karim. Sudah sejauh mana kita beribadah dan beramal, itu dari kenal diri. Sudah berapa banyak perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Pasti inget deh. Walaupun pura-pura lupa ya ingat. Penyesalan luar biasa, gak bisa diulang. Maka jalan satu-satunya adalah bertaubat. Taubatan nasuh. Allah menerima taubat kita. Jangan takut. Karena ada satu langkah lagi, sadar jiwa. Disitulah makanya nanti kita jadi di situ tahu diri, kenal diri, harga diri. Kalau udah kita sadar jiwa, kita akan sadar harga diri. Jangan kita tukar keimanan dengan harta yang sedikit. Jangan kikir, jangan medit, apalagi bakhil. Ya. Banyak sekali yang dilarang. Orang yang sudah sadar jiwa. Karena dia apa? Punya harga diri, martabat. Bukan martabak ya, martabat. Karena kalau martabak ada yang manis, ada yang telur. Ya. Kalau martabat itu adalah harga diri. Rusak martabat kita, seluruh keluarga kena dampak. Malunya ditanggung oleh seluruh keluarga. Karena perbuatan dosa dan maksiat kita. Tapi perbuatan baik kita, keluarga juga ikut bahagia. Karena di mana-mana disebut nama kita. Sebutnya dengan kebaikan, bukan keburukan. Ada rasa bahagia. Bukan senang. Bukan puas. Bukan nikmat. Bahagia. Karena yang didengar adalah kebaikan. Subhanallah. Kalau sudah 3 serangkai itu menyatu, dia jadi mawas diri. Karena apa? Jati dirinya akan keluar. Bukan nanti siapa aku sebenarnya, bukan. Ya. Jati diri ini bukan mengatakan aku siapa atau siapa aku, bukan. Bukan inilah aku, bukan. Ayo, jati diri itu apa? Sudah saya jawab dulu yang salah. Ini yang benar apa? Hampir. Ya memang itu teman. Apa ininya? Sinonimnya. Penyatuan sadar hati, sadar akal, sadar jiwa, maka dia jati diri. Sinonimnya apa? Ayo. Waduh, udah kedengaran, cuman nggak kedengaran kemari. Yang ikut Zoom ini udah jawab, wah ada 2 yang benar, yang lainnya salah Pak. Karena dia sudah menjadi hamba Allah. Ya ilallah. Udah mau ngomong susah banget ya? Kaku mulutnya, takut salah soalnya. Jangan merasa takut salah. Yang sudah jati diri itu adalah dia sudah jadi hamba Allah. Karena sudah muttaqin.
Solihin, sobirin. So. Kalau manusia seutuhnya itu baru tahu diri. So, pada diingat, jangan nanti gampang lihat di YouTube, terus dihafalin, besoknya lupa lagi. Ya karena apa? Daya ingatnya kurang. Jadi yang lalu tuh lupa semuanya. Bahkan yang baru aja lupa lagi. Apalagi nanti setelah selesai, ya, sembari menyantap apa yang dihidangkan, udah lupa dah. Beruntunglah di sini ada santapan rohani ditambah santapan jasmani, subhanallah. Kenikmatan yang mana yang kau dustakan, kata Allah. Ya. Mumpung saya masih bisa ngasih nasihat sebagai orang tua. Kalau saya sudah nggak ada kemampuan, nggak berani. Apalagi saya udah pelupa, nggak berani. Karena bahaya. Bisa jadi munafik semua. Untung daya ingat saya, walaupun fisik terganggu. Ini otak kecil dan otak besar masih nyambung terus. Hubungan ininya, sinyalnya kuat. Dan ini sebetulnya pelajaran saya pada akhir-akhir saya keluar dari pesantren. Karena saya selalu hanya minta dua kepada para guru saya. Tentang hakikat dan makrifat dari ayat yang dibaca. Bukan tentang penafsirannya dan segala macam. Apa sih hakikatnya? Artinya apa yang didapat untuk hidup dan kehidupan. Dan kedua, apa nanti yang buat bekal ke akhirat? Gitu. Makrifat itu nurullah, syafaat Allah, pertolongan Allah. Jadi yang saya kaji itu pernah saya dikemplang benar oleh salah satu kiai sepuh. Wah, kalau masih muda saya lawan. Ya saya juga agak kurang sopan. Saya maklumi dikeplak itu nggak apa-apa. Dia ngeplaknya bukan benci, sayang. Habis itu saya dikasih makan, dikasih segala macam. Kalau saya terus kemudian diusir, oh benar benci. Enggak. Malah dia bilang, kamu berwudu lagi. Sholat sunnah 2 rakaat. Baca Al-Quran, buka. Setelah kamu baca doa itu. Kamu baca semuanya, lihat tafsirnya apa yang kamu tanyakan. Gitu. Karena saya minta hakikatnya. Dari surah dan ayat yang dibaca ini, setelah ditafsirkan, ya, tahu dan mengerti, buat diriku ini apa hakikatnya. Sebagai seorang muslim yang aku beriman. Setelah tahu hakikatnya, makrifatnya. Jadi makrifat itu hubungannya dengan amal. Awas. Makrifat itu sudah amal. Kalau hakikat adalah ibadah. Dalam peribadahan itu disebut hakikat. Dalam pengamalan itu makrifat. Kita menolong orang, Allah akan menolong kita. Gitu. Kita melindungi orang, Allah akan melindungi kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Amal kita akan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Itu namanya makrifat. Gatal kok.
Garuk-garuk aja. Ini karena kita di dalam Rabiul Awal dong. Saya bawa ke sana dulu, ingat. Lagi Rabiul Awal itu, waduh ditanya luar biasa, ditempa luar biasa. Saya ditanya, kamu kenal Allah? Saya mau jawab tidak salah, mau jawab iya, nanti ditanya lagi yang lain. Saya diam aja, ayo jawab. Ya saya akhirnya saya bilang, kenal. Kapan kamu kenal? Wadah, celaka lagi. Coba kalau saya tanya sama Anda. Kalian kenal Allah? Jawab. Oh, gitu dong, jangan diam aja. Di mana kenalmu dengan Allah? Terus. Kenal dengan Allah karena kita melaksanakan perintah Allah. Gitu. Karena melaksanakan perintah Allah. Apa perintahnya? Ya, antara lain ibadah. Dan membaca Al-Quran. Saya nggak bisa jawab waktu itu. Saya jawabnya membaca Al-Quran karena itu wahyu Allah. Untung nggak dikeplak lagi, bener. Hanya pertama aja dikeplak. Ya namanya lagi belajar, kadang bisa, kadang nggak jawabannya. Jadi kita kenal dengan Allah karena kita melaksanakan perintah. Apa perintahnya? Semata-mata hanya untuk beribadah. Itu ya. Seperti kita mengenal seseorang. Kamu kenal dengan dia apa? Oh, saya berbisnis sama dia. Kan gitu ya. Saya jadi anak buahnya. Oh iya. Saya bertetangga. Oh iya, kan banyak jawabannya. Tapi kalau dengan Allah, betul nanti. Karena ada perintah Allah. Nah, disinilah pentingnya kita bertatap muka atau melihat dan mendengar, walaupun tidak langsung bertatap. Bertatapnya hanya dalam HP atau laptop gitu. Tapi berasa seperti berhadapan. Ya enggak? Saya bilang. Yang ikut Zoom. Iya Pak. Yang di sini malah enggak ngelihat saya. Kehalangan pintu. Sengaja bersembunyi. Yang penting dengar katanya. Rugi kalau sama yang Zoom. Zoom udah melihat, mendengar lagi. Padahal dalam suatu majelis itu harus semuanya saling melihat, bukan hanya mendengar. Karena disitulah ilmu. Apalagi ini berupa nasihat. Karena nasihat itu penting. Saya sendiri paling kenyang dinasehati. Selain oleh orang tua, oleh guru-guru saya, ya Allah. Kenapa manusia banyak kekurangannya? Yang paling bahaya ini kurang ajar. Bisa seperti itu. Makanya jangan ria, jangan berpura-pura. Karena orang yang sudah mawas diri itu godaannya hanya ria dan berpura-pura. Padahal dia orang alim, pura-pura kayak orang biasa saja, ya. Bahkan tingkah lakunya biar nggak kelihatan.
Nggak boleh. Tunjukkanlah bahwa engkau seorang alim. Sehingga apa? Harga dirinya tidak terinjak-injak. Tapi jangan petentengan. Duduk paling depan. Melotot aja. Nggak kedip-kedip ya. Ini orang hidup apa mati ini kan? Orang hidup itu mesti ada kedipnya. Ini melotot saja. Jangan kita ini tergoda oleh dua hal yang bakal melemahkan iman kita. Siapa mau bertanya lebih dahulu? Ya. Ya. Itu karena harga diri. Harga diri. Karena disitulah kita memperlihatkan betul-betul istiqomah. Ya? Ya. Betul. Dia sudah bisa menjaga harga diri. Itu. Harga dirinya dia jaga benar-benar, dibentengi benar-benar, sehingga akan tergabung 3 kesadaran menjadi jati diri. Ayo, siapa mau bertanya lagi? Enak, saya juga dengarnya enak yang bertanya. Atau saya bertanya. Karena apa? Ini ilmu. Dalam menuntut ilmu itu harus juhud. Ilmu apapun. Tapi bukan ilmu yang tidak baik. Ya. Ilmu yang baik. Yang bermanfaat. Jangan ilmu yang mencelakakan dirinya maupun orang lain. Makanya didirikan sekolah-sekolah. Baik sekolah umum maupun madrasah. Ya. Mau nanya Pak? Ya. Jadi tentang sadar akal itu akan yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang bagaimana menggunakan akal. Bahkan jangankan yang jelek, ilmu yang bermanfaat saja kalau tidak tepat sasaran itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Misalnya seperti Bapak saya itu akhir. Nah, bagaimana kita menyikapi tentang apa yang sudah kita punya? Karena kita nggak tahu, tapi orang minta nasihat, kita harus hati-hati dalam menyampaikan apa yang dipertanyakan. Ya. Sehingga kita tidak salah menjawab, karena itu pertanggungjawaban. Ya. Nah, bagaimana menyikapi kemampuan kita itu? Jadi harus memahami ilmunya. Kalau sudah paham ilmunya, pertanyaan apapun ya bisa dijawab dengan benar. Kalau baru ngerti aja, jangan. Harus paham. Sebab dalam paham itu mengamalkan. Ada yang nanya, kita jawab. Ada yang pengen tahu, kita kasih tahu. Gitu. Apalagi sering kita contohkan, kita lakukan. Berarti itu bentuk pernyataan yang kajian kemarin tentang menganiaya diri. Ya. Bukannya dengan itu ya? Iya. Orang yang menganiaya diri itu karena dia nggak paham. Baru tahu. Ini bahaya. Bisa salah dalam pelaksanaan.
Jadi diutamakan wajib ain bagi setiap insan manusia yang mengaku dirinya beriman untuk belajar membaca Al-Quran. Wajib ain. Yang tidak bakal masuk neraka. Karena dasar dari semua ibadah itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk yang nyata, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu karena apa? Jiwanya udah sadar. Iya. Tapi belum tentu dia ini bisa baca Al-Quran. Ya. Karena dia baru bersahadat. Sholatnya ikut-ikutan jadi makmum terus. Begitu sholatnya munfarid nggak bisa. Tapi begitu bisa baca Al-Quran, subhanallah, malah dalam munfarid dia bisa tumaninah, bahkan khusyuk. Karena dia sudah bisa baca Al-Quran. Dalam takbirnya Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Bukan. Karena tahu maha besar Allah. Masa pekik merdeka aja bisa? Merdeka. Merdeka kan gitu. Oh ini. Tapi jangan pekik Allahu Akbar keras-keras. Terdengar oleh diri sendiri atau makmum. Allahu Akbar kalau sendiri. Kalau ada makmum, Allahu Akbar. Jangan panjang-panjang. Karena ada tuntunannya. Iya, baru sadar doang. Sadar hati. Iya. Makanya pelan-pelan disadarkan akalnya. Meningkat itu. Mulai melalui jembatan untuk jadi hamba Allah. Yang gitu. Oke. Ayo, siapa mau bertanya? Karena si Dullah udah nungguin. Awas loh. 3 hari suruh keluar, pulangnya akan ditanya oleh guru kedua. Tapi dasarnya tadi loh semuanya, awas loh. Jangan salah jawab nanti. Apa sebabnya kita selalu mengutak-utik saja tentang keimanan dan keislaman kita? Ini penting, bukan soal yang lain. Kalau sudah benar islami, imani, hidup itu tenang. Tidak akan pernah gelisah. Tidak pernah rasa takut, was-was apapun. Ada ketenangan jiwa. Tapi dengan syarat harus imani dan Islam. Ini si Dullah lagi belajar. Dan dia disuruh berdakwah. Dia agak kaku, keluh. Karena apa? Baru pertama kali. Tapi karena perintah gurunya. Dia sampaikan. Aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Kata si Dullah ya sembari gemeteran. Karena lihat jamaah banyak.
bapak-bapak, ibu-ibu, ada gadis, remaja banyak banget. Matanya ngelihat ke bapak-bapak aja, dia takut lihat gadis. Takut salah ngomong. Gitu ya. Lihat ibu-ibu juga dia nunduk. Takut diambil mantu. Gitu ya. Karena ini anak muda kok. Dari mana, pesantren mana? Karena ustadz yang berhubungan gak datang. Jadi dia memberanikan diri. Maaf para hadirin yang dimuliakan Allah. Ini udah lama banget ustadznya gak datang. Perkenan dengan saya untuk mengisi waktu. Ya gitu ya. Dan saya udah yakin bahwa semua yang hadir ini sudah mendirikan, menegakkan sholat. Cuma saya ingatkan lagi, sholat itu apa dan bagaimana? Kata si Dullah gitu. Jadi harus pada ngerti. Jangan hanya mendiri atau berdiri sholat atau mengerjakan sholat. Tapi harus tahu. Sholat yang diterima Allah itu yang bagaimana? Urutannya baik, tumaninah, benar, khusyuk. Oh, jamaah baru dengar. Hebat banget ini anak muda. Asalnya dari mana ya? Udah kasak-kusuk, terutama ibu-ibu yang punya anak gadis. Ya, kalau bapak-bapak nggak mikir, hanya bapak-bapak bilang, waduh kalau anak gua kayak dia. Oh ya, kalau ibu-ibu enggak, dia pengen mengenalkan anak gadisnya, kan gitu. Tapi kalau bapak-bapak, aduh kalau itu anak aku katanya. Bahagia aku punya anak yang soleh, kan gitu. Coba barangkali bapak-bapak, ibu-ibu tahu jawabannya katanya. Aqimis sholat, dirikan sholat. Mendirikan sholat atau mengerjakan itu yang bagaimana? Pada diam semua. Kasak-kusuk, sukat sikut ya. Takut salah. Orang udah pada tua ditanya sama anak muda, apa nggak malu kalau nggak bisa jawab? Tapi di sini pada tahu semua. Coba tolong wakili dia salah satu. Dirikan sholat itu yang bagaimana? Ayo mendirikan sholat itu yang bagaimana? Jangan pelan-pelan jawabnya. Saya udah keras ngomongnya, kalian jawabnya pelan. Ayo jawabnya yang jelas. Apa itu sebetulnya? Suruh mendirikan sholat. Karena sholat itu pencegah yang keji dan mungkar. Ayo. Jangan sampai Anda sholat tapi nggak tahu. Ayo. Gue jitak nih benar-benar. Terus. Itu syaratnya sholat. Ini kenapa disuruh mendirikan sholat? Kenapa disuruh mendirikan sholat? Aqimis sholat. Ayo. Udah lama itu yang saya jelaskan sampai mendetil. Hah? Terus. Bener, hanya begitu. Tapi kenapa Anda diperintahkan sholat? Sholat itu mi'rajnya. Betul sekali, gitu dong. Akhirnya ketemu juga. Ya.
bertemu dengan Allah dalam sholat itu. Apalagi kita mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasil. Inni wajjahtu wajhiya. Coba. Menghadap Allah itu. Aku hadapkan wajah dan diriku kepadamu ya Allah. Di antara langit dan bumi, jadi menghadap ke depan, bukan nunduk. Lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Mi'raj berhadapan. Sehingga apa? Yang sholatnya diterima, rukunya ditahan, sujudnya dilapisi tangan, duduknya disempurnakan oleh Allah, doanya dikabul. Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Jadi jangan main-main sholat. Kamu lagi berhadapan dengan Allah. Kamu sopan berhadapan dengan manusia yang kamu hormati. Ini Allah Maha Besar. Didahulu dengan takbir Allahu Akbar. Tegap. Boleh mata ngelihat tempat sujud, ngelirik kiri kanan, nggak ada masalah, nggak batal. Tapi tidak dimasukkan dalam akal kita, otak kita. Ada yang lewat, ada yang apa, udah. Kedengaran juga, udah. Kita lagi berhadapan dengan Allah. Bukan wajah kita nunduk. Itu berarti munafik. Kita mengatakan, ini wajah tuh, wajhiyah. Aku hadapkan wajah kepada engkau ya Allah. Allah saja memerintahkan menghadap. Lihat. Gurumu juga pasti kamu lihat kalau lagi ngajar. Dosenmu juga kamu lihat. Karena dia ngomong, bukan nunduk kita. Apa yang di ini kan nggak ngerti. Apalagi sembari nulis gurunya. Nah, kita lihat. Disinilah penting. Makanya ada dalam ayat sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masyir. Sebab nanti akan diminta pertanggungjawabnya. Kau akan kembali juga kepadanya. Jadi sholatnya yang baik dulu. Setelah baik nanti bisa tumanina. Setelah tumanina bisa benar. Setelah benar sholatnya bisa khusyuk. Jaminannya orang yang khusyuk surga Firdaus di dunia. Masya Allah. Kebahagiaan bukan hanya kenikmatan. Bahagia dalam segala hal. Wah pinter kata si Dula. Ya. Kepada bapak-bapak yang datang, dia ngacung. Maaf ya nak. Ada yang manggil nak karena masih anak-anak. Ya. Baru lewat balik sedikit. Baru 2-3 tahun dari balik. Umur 20 tahunan. Kan gitu ya. Iya Pak. Apakah enggak salah kalau saya jawab bahwa sholat itu mi'rajnya seorang mukmin? Benar sekali Bapak. Bapak orang yang baik. Yang lain pada ngelirik. Yuk kepada yang jawab itu. Lu tahu dari mana? Ingat Rasulullah kan waktu Isra Mi'raj. Ya. Kalau hambamu ingin ketemu dengan aku kata Allah, maka dirikan sholat. Sama seperti Mi'rajmu yang aku perintahkan sholat setelah dari perjalanan pada malam hari. Itu sebab
Rugi kalau umatnya nggak bisa mi'raj. Jadi mi'raj ya dalam sehingga 5 waktu yang Allah berikan. Bahkan boleh ditambah dengan qobliyatal dan ba'diyatal. Ditambah lagi sholat sunnah yang lain. Silahkan kau kalau mau mi'raj. Aku senang kalau kau sering bertemu. Kalau manusia sering ketemu kesel. Lu ngapain lagi nongol? Oh ya. Udah tadi pagi, siang, sore, malam nongol juga. Tuh. Manusia kalau Allah enggak. Lebih sering menghadap. Lebih sering meminta. Memohon. Subhanallah. Senangnya luar biasa. Jangan kita malas. Itu ya. Yang 5 waktu aja sering ketinggalan. Sering ketiduran. Disuruh, iya ntar. Bablas. Dibangunin bentar lagi. Dibangunin lagi. Karena sayang. Kepada anaknya atau adiknya atau siapa aja. Aja. Tapi masih tengkurap ya. Akhirnya keburu siang. Kebingungan dia. Jadi berarti dia ini tidak pengen diberi kenikmatan oleh Allah. Yang akhirnya nanti akan diberinya musibah oleh Allah. Sebagai ujian atau cobaan. Apa? Betul. Betul. Tapi yang penting itu adalah mi'raj. Bapak boleh saya tanya Pak? Ya. Jadi tentang hukum pilih wajah itu, bahkan ada hanifah. Hanif itu lurus. Lurus. Jalan yang lurus. Jadi apakah dalam sholat juga itu karena harus lurus tegak? Ya. Nah, tadi Bapak dibolehkan itu melihat ke bawah barangkali ada sesuatu yang mengganggu atau tapi wajah tetap lurus. Ya. Kalau mata bisa lihat ke bawah tapi wajahnya tetap lurus. Bisa dengak juga matanya, enggak apa. Asal kalau juling nah ya bingung. Ngelihat kemana nih orang katanya. Karena makna hanif itu kan lurus. Bukan kita ngelihat saja ada. Tapi banyak orang yang karena nggak ngerti apa yang dia ucapkan, lihatnya ke tempat sujud. Nah ini bahaya, salafiyah. Tertolak sholat. Yang nggak benar aja sholatnya tertolak, apalagi yang nggak sholat. Coba, ayo pikirkan. Jadi kata Dula adalah salah satu contoh seorang sholat itu yang orang beriman adalah mi'raj kepada Allah. Yang kedua adalah dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga sebagai rasa syukur kepada Allah. Kan gitu ya? Yang keempat apa? Selalu mengingatku. Karena di akhir ayat wala zikrullahu akbar. Dan jangan sekali-kali engkau melupakan aku. Selalu zikir, ingat kepadaku. Tapi terjemahan ini disalahartikan. Orang jadi berzikir aja. La ilaha illallah, la ilaha. Terus subhanallah, subhanallah. Artinya apa? Ingat kepada Allah akan siksa dan pahala. Jadi harus takut dan malu kepada Allah. Serta taat kepada Allah. Ditambah dengan Rasulnya. Itu artinya ya, dalam zikrullah akbar.
selalu ingat kepada Allah yang maha besar. Bukan. Tapi kalbunya, hatinya, dan akalnya. Itu orang yang sadar hati dan akal. Ibu dan bapak, saya hanya bisa menyampaikan sekedar terus katanya gitu ya. Udahlah, situ aja penggantinya. Biar ustadznya belum datang atau sampai akhir. Nggak usah khawatir, ntar amplopnya buat kamu. Iya, kata panitianya ya. Nyengir. Maaf Bapak panitia, saya nggak butuh amplop bener. Yang dibutuhkan isinya. Pinter aja ini si Dula. Buat apa amplopnya ya? Isinya. Ketawa, nggak usah khawatir. Ternyata ustadznya itu kendaraan yang dia tumbang mogok bener, mogok bener, nggak bisa di starter. Diperiksa akinya bagus, masih bagus, di klakson bunyi, tapi di starter cek enggak. Lama-lama akinya kan habis ya listriknya. Udah gimana ya udah. Dia mau kemana? Gitu ya. Apalagi ini ustaznya kebetulan punya mobil, itu mobilnya. Dia tinggalkan mobilnya, dia pergi ini, takut ada yang ngambil atau diderek ya oleh Departemen Perhubungan, Dishub ya, atau oleh Polantas. Karena mogoknya agak ke tengah jalan. Mau minta tolong sama orang-orang ngedorong, orang lewat saja. Enggak ada yang mau berhenti. Dia hanya ngelambe-lambekan tangan. Sorbannya dipakai supaya ada barangkali yang kenal dia gitu. Enggak ada sama sekali. Lama dia di situ. Lebih dari 1 jam, bahkan 2 jam. Keringatnya udah ini bercucuran. Karena udah pakai pakaian yang necis, yang pantas. Pakai sorban. Ya. Pakai wangi-wangian. Dengan adanya mobil mogok, nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ada mobil yang berhenti. Karena dia menghalangi kan, agak menghalangi. Kenapa Pak? Ini tiba-tiba mogok mobil saya. Ya udah, kami dorong ke pinggir katanya. Dibantu oleh mobil yang berhenti, didorong ke pinggir. Udah ya Pak? Ya. Saya hanya bantu, bisa ngedorong aja. Kepinggirkan. Dia berangkat lagi. Aduh, katanya. Tapi dia berterima kasih. Ada yang membantu ngedorong. Sampai akhirnya dia ingat. Hanya ada pertolongan dari Allah. Ternyata dari manusia hanya sekedar mendorong ke samping. Dia introspeksi diri. Apa kesalahan dan dosaku ya Allah. Dia menyadari kekurangannya. Padahal seorang mubalid, ustadz ya. Udah kondang. Artinya udah sering dipanggil ceramah di mana-mana. Akhirnya dia berdoa terus. Tiba-tiba ada serombongan anak muda dengan berpakaiannya, wah pakaian model pang. Oh ya, naik mobil pickup bak. Di belakang ada 4 orang, di depan 2 orang. Berhenti. Ini anak-anak pang ini barangkali aja nanti dapat upahnya kalau bisa menolong orang ini. Si Ustaz udah ketakutan. Waduh, jangan-jangan ini rampok. Pakaiannya katanya ada yang celananya sobek ya. Ada yang enggak ada lengan bajunya. Ada yang pakai rantai di ininya ya. Udah. Macam-macam. Ada yang pakai anting. Ada yang pakai kalung. Kalungnya dari rantai regal gitu ya. Kayak emas.
dibandulin oleh lonceng, ya, kayak kerbau. Kenapa, Pak? Katanya mogok. Iya. Coba, pengen tahu? Karena ada yang ngerti mesin ini apa ini. Bisa, Pak. Ini ada yang lepas ini. Apanya yang lepas, Dek? Ini kabel kuil delkonya ini. Renggang ini. Jadi tidak ada aliran listrik. Untuk dinamo dari dinamo starternya. Dibuka kap mesin. Diperiksa. Ini kan longgar. Ini pasti Bapak sendiri yang nyuci mobil ya? Dibersihin ini kena senggol. Ini sensitif, Pak. Karena ini hubungannya ke semua busi. Ya karena dia ingin dapat pertolongan, biar dilihatnya ini anak pang semua ya. Jadi jangan dilihat dari pakaian dan penampilannya. Dia punya hati, ingin menolong. Dan yang menolong ini kali aja dapat duit. Karena kelaparan semuanya. Orang 6 ini ya. Habis ada apa? Panggung. Ya, panggungnya panggung rock. Ya. Musik rock. Bukan musik yang pakai rock semua, bukan. Coba Pak, starter sekarang. Tek, brang, hidup. Alhamdulillah, kata si Ustaz. Keringatnya udah membasahi bajunya. Sehingga dia buka bajunya yang berbentuk jas tapi tidak berdasi. Kaos dalamnya, oblongnya juga basah kuyup. Saking lama menunggu, ditolong oleh anak-anak yang kelihatannya memang anak ini anak pang semua. Ya, udah jelas pergaulannya nggak bener, tapi masih punya hati. Kalau nggak ada hatinya mati. Masih punya hati, ada livernya gitu. Akhirnya dia bilang, terima kasih anak. Sama-sama. Ngomongnya kan keras, anak pang, nggak ada yang sopan. Kalian dari mana? Ada hiburan. Mau pulang, benar. Terus dia masuk ke mobil si Ustaz ini, ngambil tas kecilnya. Udah pada seneng semua kan, diambilnya uang, dikasih sekian, dilihat orangnya ada 6. Kalau 60 hanya 10-an. 120, 20-an karena 6 orang. Nah, ini sebagai rasa terima kasih. Mudah-mudahan kamu terima. Sahabat, anak pang, ya. Nggak boleh lihat sesuatu, samber. Dihitung, berapa nih Pak? 120. Iya deh. Sama-sama, terima kasih ya Pak. Hati-hati, jangan nyuci sendiri. Tempat suci katanya nih. Ini gara-gara dicuci sendiri. Dilapnya terlalu keras. Jadi bergeser. Iya, terima kasih banyak. Dia starter, hidup. Lega, tapi pakai kaos aja. Karena masih gerah dan kaosnya juga basah. Mau dibuka, kan nggak pakai lagi baju. Nggak ada ya, salin. Udah biarin basah-basah juga. Dia tetap mau pergi ke tempat majelis taklim. Gitu. Di sana udah hampir selesai. Ini baru mau jalan, mau berangkat. Sidulah lagi nanya lagi. Gitu. Jamaah yang saya hormati. Dan insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Gitu kayak di Arido juga gitu. Saya berat untuk menyampaikan apa saja karena ilmu saya baru sedikit. Sedikit aja udah hebat. Apalagi banyak kamu nak. Ayo terus nak. Nggak usah khawatir. Yang kamu inginkan isinya ditambah, jangan takut. Ini baru namanya katanya. Apa namanya itu? Pelajaran.
Sebab selama ini saya sholat hanya sholat. Nggak tahu bahwa itu mi'rajnya seorang mukmin. Oh. Dan masih banyak lagi yang tadi dikatakan. Oh ya. Sebagai rasa syukur. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Oh. Dan yang selalu mengingat Allah. Kan gitu ya. Luar biasa kamu nak. Maaf ya nak. Mau nanya dulu. Kamu asalnya dari mana? Lagi tabligh. Ditanya. Saya berasal dari kampung yang jauh. Kebetulan saya lagi masantren. Di kampung Anu. Desa Anu. Itu disebut. Padahal nggak ada nama kampung Anu, nggak ada. Ini kampung Anu. Gitu ya. Kepada ada 10 guru. Baru saya ke guru yang kedua. Tapi saya diperintah. Untuk mengamalkan ilmu yang saya udah tahu. Nanti setelah 3 hari. Saya disuruh kembali laporan. Dan juga saya minta nanti dari sini surat keterangan bahwa saya telah berdakwah di majelis ini. Oh beres. Beres saya kasih. Oh, ya. Bagus nak. Terusin belajar kamu. Dan nanti di sini siap untuk menerimamu. Memberikan dakwah. Kamu masih muda, ilmunya sudah banyak. Kami yang sudah tua-tua ini nggak punya ilmu, hanya ngedenger. Baru sekarang ada penjelasan yang luar biasa. Bapak, ibu, saudara-saudara, saudari-saudari, katanya gitu ya. Jamaah taklim yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, sholat itu bukan hanya mi'raj. Bukan hanya rasa syukur. Bukan hanya mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan selalu mengingat, bukan. Jadi apalagi, nah. Coba barangkali ada yang bisa. Pinter banget. Pinter banget. Si anak ini, si Dulah ini. Diajak dia tanya jawab dengan jamaah. Waduh, apa? Bahkan ada yang sudah pakai pakaian haji, nggak bisa jawab. Ada yang pakai celana jin, kaosnya ada tulisan I love you, juga nggak bisa jawab. Ada anak gadis di pojok sana berkerudung merah jambu. Yeah. Pakai pakaiannya rapi, bersih, pantas sekali. Dia selain bisa jawab, ingin kenal dengan dunia. Luar biasa itu. Karena udah nggak ada yang jawab. Coba tolong barangkali dari pihak ibu-ibu. Ada yang bisa jawab. Pak Ustadz, ngomong itu si gadis. Mohon maaf ya barangkali jawaban saya ini benar atau salah. Tolong Pak Ustadz. Oh silahkan deh. Gitu. Pak Ustadz, sholat itu karena dia udah sadar akalnya. Karena pernah dengar di Arido. Bengong. Si Dulah ini. Wih. Anak gadis sudah tahu sadar akal ini. Ya, berarti dia ini juga pernah berguru sama si Gondrong. Kan gitu ya. Atau pernah dengar. Padahal itu karena apa? Kebetulan aja. Karena sholat itu harus sadar. Gitu. Yang sadar itu apa? Bukan hatinya. Tapi akalnya. Betul sekali. Ini Pak Budi kenal dengan gadis itu. Kenal benar. Aduh bagus sekali deh. Alhamdulillah benar sekali. Orang pada ngelihat semua ke anak gadis itu. Anak itu udah duduk lagi. Wah lehernya pada panjang ngelihat ya. Apalagi pemuda-pemuda. Masya Allah ya. Walaupun di hadapannya ada laptop ngelihat. Suaranya merdu.
Mudah-mudahan nggak salah Pak Ustadz, bahwa sholat itu karena dia sudah sadar akal. Benar sekali. Kesadaran akal itu akan membawa manusia ke jalan yang lurus, yang benar dari sisi Allah. Alhamdulillah. Ada yang bisa jawab, katanya gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya udah capek ngomongnya, katanya gitu ya. Dan kebetulan saya udah agak lapar. Aduh, kalau bisa besok dilanjutkan lagi kalau mau. Iya siap. Badai saya. Jadi panjang waktunya. Kalau pada maghrib nih keburu azan sholat isya, tinggalkan semua. Karena itu apa? Panggilan dari Allah dan Rasulnya. Bersegera. Kan gitu ya. Jadi mintanya pada isya. Waduh, kata si Dula, malam banget nanti. Gue pulangnya gimana? Kata gitu ya. Padahal pasti ada yang nganterin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Yang benar semuanya dari sisi Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan maaf kepada yang hadir. Mari kita ambil hikmah. Semoga Allah tetap ridho kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.